Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Ibu akan menambahkan sedikit tentang materi dilatasi. Kemarin kesimpulan yang terakhir belum kita buat. Sekarang perhatikan gambar yang Ibu buat di sini. Perhatikan segitiga KLM. Itu segitiga aslinya sebelum dilakukan dilatasi. Kemudian kita lakukan dilatasi dengan pusat titik P. Perhatikan pusatnya titik P. Kemudian faktor skalanya setengah. Jadi ini segitiga aslinya. Kita lakukan dilatasi dengan pusat titik P, faktor skalanya setengah. Maka P dihubungkan ke M. Nah, ini panjangnya berapa? Kemudian kita bagi 2, maka M aksennya di sini. Titik L aksen itu kita hubungkan dari titik P ke L, kita ukur berapa senti, karena faktor skalanya setengah, kita ambil setengahnya. Jadi setengah dari garis PL, maka disinilah letak L aksen. Sedangkan letak titik K aksen yaitu menghubungkan dari titik P ke K. Berapakah panjang PK, kita ukur dulu, kemudian kita kalikan setengahnya, maka disinilah letak K aksen. Jadi segitiga K aksen, L aksen, dan M aksen adalah hasil dilatasi dari segitiga KLM dengan pusat titik P dan faktor skala setengah. Karena faktor skalanya setengah, maka hasil dilatasinya bangunnya akan menjadi lebih kecil. Oke, lanjut ke berikutnya, yaitu segitiga K double aksen, L double aksen, dan M double aksen. Ini adalah hasil dilatasi dari segitiga KLM dengan pusat titik P dan faktor skala 2. Cara mencarinya kemarin sudah kita bahas. P kita hubungkan ke K, kemudian kita perpanjang sehingga panjang PK double aksen adalah 2 kali PK. Jadi 1, 2. M aksen, P kita hubungkan ke M, kemudian kita perpanjang searah karena faktor skalanya positif. Kemudian panjangnya 2 kalinya, 1, 2. Demikian juga L aksen, menghubungkan dari P ke L, kemudian kita perpanjang dengan jarak yang sama sehingga PL sama dengan L double aksen. Jadi segitiga K double aksen, L double aksen, dan M double aksen adalah hasil dilatasi dari segitiga KLM dengan pusat titik P dan faktor skala 2. Karena faktor skalanya 2, maka yang terjadi adalah pembesaran. Boleh dikatakan segitiga K double aksen, L double aksen, dan M double aksen adalah jenis dilatasi pembesaran. Oke, perhatikan berikutnya di sini. Segitiga K aksen, L aksen, M aksen adalah hasil dilatasi dengan pusat P dan faktor skala setengah. Segitiga K double aksen, L double aksen, dan M double aksen adalah hasil dilatasi dengan pusat titik P dan faktor skala 2. Sehingga yang dapat kita simpulkan adalah, perhatikan kesimpulannya, jika suatu bangun dilakukan dilatasi dengan pusat titik P dan faktor skala K, maka yang pertama, jika K lebih dari 1, maka yang terjadi adalah pembesaran. Jika K lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka yang terjadi atau jenis dilatasinya adalah pengecilan. Nah, itu yang dapat kita simpulkan dari gambar berikut. Kemudian titik, kalau pada bidang kartesius, titik P itu atau pusat pembesaran itu tidak harus selalu terletak pada pangkal koordinat ya nak ya. Bisa saja
pusat pembesarannya titik P, yaitu pada koordinat 1,2, berarti pusatnya di sini. Jadi kalau bangun segitiganya misalnya di sini, ya mencarinya sama dengan gambar yang tadi. Kita hubungkan kemudian kita perpanjang. Oke, silahkan ini materinya disalin sampai dengan kesimpulan di buku catatan. Kemudian selanjutnya nanti akan kita sampaikan materi rotasi ya nak ya, rotasi atau perputaran. Jadi translasi itu kan pergeseran, menggesernya bisa dengan cara mencerminkan, bisa dengan cara mengalihkan, bisa dengan cara memutar. Nah, jadi materi terakhir nanti adalah rotasi atau perputaran. Oke. Sementara ini dulu, silahkan disalin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.